wabarakatuh. Ya, ini sudah banyak yang masuk ya? Oke, Zat. Sudah ada 24. 24. Semuanya berapa? Semuanya kurang lebih ada 50 anak. 50 anak ya. Nanti saya minta di screenshot ya ininya, hasil ininya. Iya, Zat. Siap, Zat. Ini ya. Untuk di sebagian arsip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'da. Anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita dibukakan hati kita, pikiran kita dalam rangka taklim ya, diberi kemudahan dan diberi manfaat dan barokah dari kajian ini atau taklim ini ya, buat kita semuanya ya, buat semua orang ya yang berhubungan dengan kita. Baik, sebelum kita mulai, sebagaimana biasa sebagai ta'ziman wa ikraman ya pada ya guru-guru kita ya, pada orang tua kita ya, para ulama, kemudian ya tentu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kita hadiah Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat fid dini wa dunya wa hatta al-akhirah. Ridwanillah ya ziniyah di ajli Syekh Aswad Sama wa la ruhi jami'ah. Syai'u lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anak sekalian, kalau minggu yang lalu kita sudah banyak bicara tentang al-ikhtilaf ya. Ya, al-ikhtilaf, sebab-sebab ikhtilaf ya, perbedaan ya. Karena pada hakikatnya yang namanya al-ikhtilaf itu adalah sunnatullah ya. Perbedaan itu memang harus ada ya. Dan memang mesti ada ya. Dasarnya satu, sumbernya satu, tetapi pemahamannya lalu menjadi berbeda. Ya. Apa yang menjadikan pemahaman itu lalu berbeda? Ya banyak hal yang membuat orang itu berbeda, hasil produk pemahaman itu lalu berbeda. Di banyak hal ya. Yang kemarin sudah kita bahas, ternyata teks itu sendiri juga ya yang mendorong menjadi faktor yang cukup signifikan mengapa hasilnya juga berbeda. Nah, ini belum lagi latar belakang
orang atau latar belakang ulama yang berijtihad itu. Ini ya. Itu yang pokok. Jadi al-ikhtilaf ya. Tetapi pada dasarnya al-ikhtilaf itu adalah sunnatullah. Bahkan kata Nabi al-ikhtilafu rahmatun. Ya, menjadi rahmat. Ya, rahmatnya apa? Rahmatnya lalu menjadi dinamika ya, perkembangan Islam itu ternyata sangat variatif ya. Lalu menjadikan Islam itu mudah diterapkan dimanapun dan kapanpun. Ini yang menjadi titik penting daripada perbedaan ini. Jadi kita harus yakin sebagai seorang Muslim, sebagai seorang beriman bahwa Islam itu ya akan cocok fi kulli zaman wa makan. Ya. Fi kulli zaman wa makan. Jadi kapanpun, dimanapun Islam itu akan tetap eksis ya. Cuman eksistensi Islam itu juga harus diikuti dengan pola pemikiran umat Islam. Itu yang menjadi penting ya. Karena itu ya setiap masa, setiap saat itu karena tantangannya berbeda maka produk hukumnya juga lalu berbeda. Karena itu banyak sekali hukum-hukum yang lalu ya, yang sekarang ini bahkan yang akan datang itu banyak hal-hal yang perlu dilakukan ya sebuah ijtihad. Itu yang menjadi kata kuncinya. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan masuk pada mazhab itu sendiri. Kemarin sudah kita sedikit bahas tentang mazhab, apa itu mazhab ya. Itu jalan yang diikuti kan ya sebagai pedoman ya. Itu yang kita pahami dari mazhab kemarin. Nah, sekarang kita coba lihat dalam pertemuan ini apa sih sebenarnya yang melatar belakangi ya dan perkembangan dari perbedaan itu. Nah, sebelum itu ya saya ingin sampaikan bahwa dalam kajian keislaman ya, pemikiran keislaman ya, paling tidak ada tiga bidang pemikiran Islam. Dan itu nanti 3 bidang itu pada masa-masa perkembangannya itu lalu muncul aliran-alirannya sendiri, perbedaan-perbedaan sendiri. Nah, yang pertama mungkin adik-adik sekalian tidak asing lagi, yaitu pemikiran kalam, atau teologi ya, pemikiran kalam atau teologi. Pemikiran kalam dan teologi ini adalah satu hasanah ya, keilmuan Islam yang memang berkembang ya. Ya tentu sebagai sebuah ilmu perkembangannya tentu jauh setelah Rasulullah. Ya. Demikian halnya juga yang lainnya. Jadi ya sebuah ilmu sebagai layaknya sebuah ilmu dia perkembangannya mesti dia setelah dia berkembang. Nah, di masa-masa tabi'in dan sebagainya tabi'in di sana lah ini kan. Oke. Ilmu kalam ya kita tahu banyak aliran ya yang cukup terkenal. Yang cukup terkenal itu adalah pertama-tama mungkin ada Khawarij ya, ya di awal Islamnya itu kan perkembangannya pasca Abu Bakar kan, Abu Bakar Umar Utsman ya, pasca Umar Utsman baru terjadinya konflik. Dan disitulah
ada dua aliran yang cukup besar yang sebenarnya awalnya itu ada aliran politik ya, tetapi pada perkembangan selanjutnya dia lalu menjadi sebuah aliran teologi atau aliran kalam ya, yang fokusnya adalah di sekitar masalah-masalah keimanan. Jadi diskursusnya masalah-masalah keimanan atau keyakinan. Ini sebenarnya ya, sebelum kita masuk ke situ, sebenarnya ini kembali kepada konsep ya, kepada konsep awal bahwa ad-dinul Islam itu kan ada tiga komponen yang disebut dengan ad-dinul Islam itu kan apa itu? Iman, Islam dan ihsan kan itu kan. Nah, pada dimensi iman inilah lalu berkembang ilmu apa? Kalam. Ya. Ketika ulama sudah berbicara mendiskusikan tentang konsep-konsep keimanan, ya, itulah lalu muncullah ilmu kalam. Dan di sana ketika kita bicara ilmu kalam, tentu di sana ada perbedaan-perbedaan. Ya, bahkan sampai fatal ya perbedaan-perbedaan itu. Antara Khawarij dan Syiah itu juga susah dikompromikan ya. Di awalnya itu ada Khawarij, ada Syiah ya. Kemudian ada lagi aliran apa? Jabariyah, Qadariyah ya, ada Jabariyah, ada Qadariyah ya. Ada Murji'ah ya. Ada Murji'ah. Ya, kemudian muncul setelah Murji'ah ada lagi muncul yang ini menjadi bidan lahirnya ilmu kalam ya. Itu adalah aliran Mu'tazilah ya. Aliran Mu'tazilah. Kemudian setelah alirnya Mu'tazilah ada antitesis lagi ya, dari ulama-ulama kalangan Asy'ariyah ya, Asy'ariyah ya. Kemudian berkembang kepada Maturidiyah ya. Maturidiyah ada Maturidiyah Bukhara, Samarkand dan sebagainya. Itu di perdebatan di sekitar masalah akidah. Ya, perdebatan di masalah keimanan dalam konsep ad-dinul Islam kan itu kan. Jadi ada ad-dinul Islam itu ada apa? Ada iman, Islam dan ihsan. Dan ini secara normatif ya, secara dogmatis itu ada dalam sebuah hadis yang cukup terkenal hadis itu ya. Saya kira kita semua sudah paham tentang hadis Jibril ya, tentang hadis Jibril yang menjelaskan tentang ad-dinul Islam ya kan. Ya pada saat itu kita coba lihat sekilas tentang konsep itu. Jadi ketika ada sahabat Rasulullah sedang beraudien dengan sahabat ya, tiba-tiba datang seseorang yang duduk simpuh ya di depan Rasulullah ya, memegang paha Rasulullah dan sebagainya, lalu bertanya tentang iman, Islam dan ihsan. Nah, tapi ternyata pada ujungnya setelah dia tadi itu selesai dijawab semua oleh Rasulullah, mal Islam, man iman, mal Islam ya, kemudian mal ihsan ya, sampai terakhir itu tentang mal qiyamah wa mas-sa'ah. Itu. Nah, setelah itu Rasulullah menjelaskan itu ternyata yang datang tadi itu ternyata malaikat Jibril yang menjelaskan ya, yang menerangkan tentang konsep ad-dinul Islam. Nah, dinul Islam berarti ya secara sederhana bisa kita simpulkan ada 3 komponen itu. Nah, 3 komponen itulah lalu yang berkembang dalam pemikiran Islam. Yaitu pemikiran akidah ya tadi ilmu kalam wujudnya, dan itu
banyak sekali ya nanti aliran-alirannya. Kemudian yang kedua adalah pemikiran tasawuf, ya, tasawuf, ya. Nah, ya rata-rata berkembangnya di masa tabi'in ya, tabi'in ya, rata-rata di situ ya perkembangannya. Jadi masa-masa abad pertengahan ya, di situ yang mulai Islam jaya di situ tuh. Jadi banyak para mujtahid dan perkembangan selalu menjadi maju. Rata-rata di situ, di sekitar itu. Nah, muncul ulama-ulama yang ini masalah pendekatan ya. Kalau tasawuf itu sebenarnya diturunkan dari konsep roka. Ya artinya apa? Konsep etika di situ, konsep akhlak di situ, konsep tasawuf juga di situ. Nah, di sini dalam perkembangan selanjutnya ya ada perbedaan-perbedaan, ada aliran-aliran dalam tasawuf ya. Ya, kita kenal misalkan Al-Halaj misalkan ya yang mengajarkan menyatukan Tuhan, Al-Hulul misalkan itu kan. Ada yang mengajarkan al-ittihad kan itu kan. Kemudian ada perkembangan at-thariqah sampai sekarang itu. Di Indonesia ada Syekh Siti Jenar dan sebagainya. Itu semuanya adalah aliran-aliran tasawuf ya. Tasawuf. Ya. Artinya ya apa upaya untuk memperbaiki ibadah, memperbaiki komunikasi antara seseorang secara individual kepada Allah. Itu pendekatan. Jadi sufi ya. Itu perkembangannya. Kemudian yang ketiga ya kita tidak masuk situ ya. Yang ketiga itu adalah pemikiran fikih dalam bidang fikih ya. Ini yang nanti akan sedikit kita masuk di situ ya. Kajian kita itu masuk ke wilayah ini. Jadi aliran fikih ya. Ya, mungkin selama ini kita hanya mengenal 4 mazhab, tapi sebenarnya itu banyak ternyata. Cuman yang terkenal di kalangan umat Islam nanti itu 4 mazhab itu yang menjadi ini. Nah, kenapa munculkan mazhab lah itu tadi nanti kita akan lihat. Oke. Ya. Anak sekalian, jadi pada saat masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin ini merupakan madhab awal ya, merupakan pertumbuhan awal ya, madrasah fikih ya, madrasah fikih ya. Ini sebenarnya ya di Madinah ya, di Madinah. Jadi di Madinah masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Ya. Ini masa sebagai awal pertumbuhan madrasah fikih. Nah, pada saat itu ya pasca Nabi lah ya, Khulafaur Rasyidin lah ya, itu beberapa kalangan sahabat itu menukilkan hukum, ya, mengambil hukum itu ya, dari 7 sahabat ya, yang dianggap kompeten dalam bidang fikih masa sahabat ya. Di sana ada Umar ya, Umar, kemudian ada Ali ya, kemudian ada Ibnu Mas'ud ya. Ada lagi Aisyah ya, ada lagi Zaid bin Sabit, kemudian Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Jadi ada 7 sahabat yang cukup dikenal di kalangan sahabat yang dia ahli fikih. Meskipun fikih belum lahir ya, tapi itu menjadi rujukan-rujukan ya, amal-amal ibadah ya
itu lalu yang semuanya masalah-masalah agama dia merujuk kepada 7 sahabat itu. Ya, saya ulangi, itu ada Umar, ya, sahabat Umar, ya, kemudian Ali, Ibnu Mas'ud, Aisyah, ya, Zaid bin Sabit, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas. Kita kenal bahwa sahabat Umar itu ini sahabat yang cukup berani beristihad. Gitu. Ini nih. Sahabat Umar ini kan orang yang pertama kali, ya, dia menolak mu'alaf itu menjadi apa? Orang yang berhak menerima zakat, kan? Dia nggak mau mu'alaf. Ya. Padahal di dalam Al-Quran jelas wal mu'allafina, ya, itu jelas. Tapi Umar dia pada saat itu sudah beristihad bahwa mu'alaf nggak bagian dia. Ya. Ini, jadi ya tentu alasannya juga alasan-alasan yang cukup bisa diterima, ya. Mengapa dia Umar ini dia memahami teks, ya, dalam konteks, ya, dalam konteks ayat itu, bukan tekstual, ya, konteksnya, ya, dari sisi konteksnya. Lalu kalau teks ayat itu dia mu'alaf kan dapatnya, konteksnya tidak dapat. Mengapa? Karena menurut Umar Islam itu sudah hebat, sudah jaya, jadi tidak ada orang yang lemah, kan itu kan. Ya, itu dalam konteks penegakannya hukum seperti itu dari Umar. Kita tahu sendiri bahwa Umar itu adalah seorang yang sahabat yang sangat tegas, ya, sangat berani, sebagainya. Ada Umar, ya, ada Ali, Ibnu Mas'ud, ini jelas Ibnu Mas'ud juga cukup terkenal orang yang ahli hadis, ya. Siti Aisyah, ya, nggak diragukan lagi, selalu dimanapun ini, ya, sahabat yang paling banyak mengeluarkan hadis, ya, karena dia mengikuti Rasulullah terus, ya, kan itu kan, wajar itu. Nah, selanjutnya pondasi ilmu, ya, penduduk Madinah itu didasarkan kepada Umar dan Zaid, ya. Zaid bin Sabit, ya. Ini penduduk Madinah. Makanya nanti, ya, nanti ada perbedaan, ya, ada perbedaan antara Madinah dan Makkah, apalagi di Irak, ya, apalagi di Irak. Nah. Jadi di Madinah itu disandarkan, ya, atau didasarkan pada Ibnu Umar dan Zaid bin Sabit. Nah, sementara, ya, di sebagian besar penduduk Makkah, ya, itu, ya, disandarkan dari Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas. Dan mayoritas, ya, penduduk, ya, Irak, ya, didasarkan dari Abdullah ibnu Mas'ud. Penduduk Irak, ya, Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, dari Ibnu Mas'ud itulah nanti, ya, pada akhirnya dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah. Ini kita biar ketemu jalur ininya. Nah, selanjutnya pada periode Abbasiyah, ya, Bani Abbasiyah, ya, di Damaskus ketika pusat pemerintahan itu ada di Damaskus, kalau tadi kan di Madinah, ya. Nah, pada masa dinasti Umayyah, ya, itu sebenarnya kurang ada kelihatan perkembangan ilmu ini, ya. Namun
ada yang ulama-ulama yang berijtihad sendiri, yang mengembangkan pemikiran secara sendiri-sendiri ya. Mengapa? Karena pada saat itu lebih cenderung kepada pemikiran-pemikiran filsafat. Namun pada periode Bani Abbas ya, disitulah mulai ya muncullah fatwa-fatwa ya, fatwa-fatwa dari para mujtahid ya, muncullah ya imam-imam mujtahid ya dari golongan ahlul hadis dan ahlul qiyas. Jadi sebenarnya tadi di dua sahabat antara di Makkah dan di Irak tadi itu sudah ada kelihatan ada dua kelompok sebenarnya, yaitu ahlul qiyas ya, ahlul hadis dan ahlul ra'y yang nanti akan kita lihat di situ. Nah, kemudian secara historis ya, berkembanglah hukum Islam ya pada zaman sahabat dan Nabi ya. Ada dua aliran ya, dua madrasah ya. Itu nyebutnya madrasah ya, sebenarnya kan aliran ya. Yang pertama madrasah Madinah ya, dan madrasah Baghdad. Madinah jelas itulah yang disebut dengan ahlul hadis ya di Madinah itu. Sementara di Baghdad itulah banyak kalangan-kalangan ahlul ra'yu. Nah, jadi ada dua hal atau dua kelompok yang kalau itu dipisahkan bahwa ada dua ya, ahlul Madinah dan ahlul hadis ya, ada di yang berpusat di Madinah, dan ahlul ra'yu yang ada di Baghdad ya. Ada dua madrasah itu. Yang oleh Ibnu Qayyim ya, Ibnu Qayyim menyebutkan ada dua ya, dua itu zahir dan ahlul makna ya. Ya, zahir tadi itu yang dimaksudkan adalah ahlul hadis tadi ya. Yang makna ini adalah ahlul ra'yu, ini yang disebut Al-Jauziyah Bapak Ibnu Qayyim itu. Jadi sebenarnya ada dua itu ya. Oke. Nah, tetapi ada juga satu pembedaan atau penggolongan ya. Dia menyebutkan ada tiga kelompok, ya. Tiga kelompok. Nah, jadi pada masa sahabat ya itu sudah muncul tiga mazhab lah ya, ya, yaitu pertama adalah mazhab Zohiri ya. Yang pertama adalah mazhab Zohiri. Yang kedua mazhab Al-Hadis, dan yang ketiga adalah mazhab Ahlul Ra'yu. Ya, mazhab Ahlul Zohir, ya, Zohiri, ya, kemudian mazhab Ahlul Hadis, dan yang ketiga adalah mazhab Ahlul Ra'yi. Mengapa disebut
dengan mazhab Zohiri, ya, disebut dengan mazhab Zohiri karena ya, mazhab ini berpegang teguh pada zohir lafadz Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi zohirnya saja, jadi letter lux ya. Dia menolak penggunaan takwil kias ya, dan penggunaan ar-ra'yu. Jadi ahlu zohri, mazhab zohiri tadi, dia memahami ya teks ya secara tekstual ya, zohir ayat ya, zohir teks ya, hadis ya. Dia menolak takwil, kias dan ra'yu ya. Dia nggak mau itu ya. Pokoknya apa adanya ya. Yang kedua ya, ahlul hadis ya. Nah, ahlul hadis ini ya orang-orang yang ahli dalam hadis, jadi banyak menggunakan referensi hadis ya. Tetapi hampir sama dengan Zohiri dia. Ya karena memang pemahamannya itu tidak sebebas dengan ahlu ra'yi. Dia ya dari hadis itu karena dia menguasai tentang hadis, maka dia kembalinya kepada hadis itu. Ini yang agak berbedanya di situ. Kemudian ada juga yang ketiga adalah ahlur ra'yi ya, ahlur ra'yi. Nah, ahlur ra'yi ini ya, ahlur ra'yi ini dia ya memiliki corak pemikiran yang rasional ya, rasional. Artinya apa? Dia menggunakan akal, porsinya itu lebih besar daripada hadisnya. Ini ahlul ra'yi. Ya berbeda dengan yang ahlul hadis tadi. Ya dia masih menerima ya, takwil kias ya. Pemikiran ra'yi masih menerima ya, ahlul hadis tadi masih menerima, tetapi porsinya lebih kepada hadis. Jadi yang pertama, yang ahlul hadis tadi itu yang utama ini adalah hadisnya, kemudian ra'yunya itu sebagai apa? Yang kedua ya, yang kedua. Nah, sementara ahlul ra'yi itu ra'yinya itu porsi yang paling besar, sementara hadisnya itu tidak terlalu banyak yang porsinya. Ini makanya disebut ahlur ra'yi. Nah, ahlur ra'yi ini biasanya mereka menolak hadis-hadis ya yang sifatnya ahad ya. Jadi kalau ada dua hadis yang benturan, yang kontradiktif, yang ini maka dia menolak ya, dia secara mata secara sanadnya ditelusuri ya dia. Kalau dia hadisnya hadis ahad ya dipinggirkan. Bahkan hadis ahad itu ditolak ketika dia berbenturan dengan kias ya. Ini yang ahlul ra'yi. Nah, jadi saya ulangi ya, ada tiga mazhab yang muncul pada saat itu, yaitu pertama mazhab Zohiri,
kemudian ahlul hadis, dan ahlul ra'yi. Nah, itu dari sisi penggolongannya. Namun ada juga yang dilihat dari eksistensi daripada mazhab itu, ya, ada dua kategori, ya. Pertama mazhab yang diikuti, ya, dan mazhab yang sudah tidak diikuti, ya, fatwa-fatwanya. Jadi ternyata ada mazhab yang masih eksis, yaitu ya kita tahu sampai sekarang itu adalah kita terkenal adalah Imam Hanafi, ya, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, ya. Bahkan ada mazhab Auza'i, ada mazhab Sufyan As-Sauri, ya. Itu mazhab-mazhab yang masih eksis, ya, masih banyak yang diikuti, ya. Ada juga yang satu sisi, yang kedua ada mazhab yang sudah tidak diikuti lagi. Oke, kita lanjutkan. Ada 3 kondisi yang mendorong ulama untuk melakukan ijtihad, ya. Ulama dari sahabat Nabi menjadi rujukan bagi kaum muslimin dan mujtahid Islam di setiap waktu, berupaya menafsirkan ayat Al-Quran ini pada saat ini, ya. Jadi para ulama itu beristimbat hukum, ya, terhadap peristiwa-peristiwa, ya. Ada 3 kondisi, ya, yang mendorong ulama untuk melakukan tugas ijtihad itu. Kondisinya seperti apa? Pertama, alasan lah, ya, faktornya alasannya tidak semua orang mampu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini. Mengapa ulama itu harus beristihad? Ya, karena memang tugas ulama itu kan ulama arwarasatul anbiya, kan, ya. Dia sebagai pemegang, ya, tonggak, ya, perjuangan Rasulullah, dia harus menjelaskan, ya, hukum-hukum dari Allah, ya, dari Allah. Hukum-hukum Allah itu Al-Quran dipahami, hukum-hukum itu, ya, kalau pada zaman Nabi dijelaskan Nabi, ya. Nah, ini ada ternyata pada perkembangan selanjutnya tidak semua orang, ya, itu mampu merujuk Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dan memahami hukum, ya, di dalamnya. Ini. Jadi ada banyak ternyata untuk memahami hukum itu tidak semua orang bisa, kan, itu kan. Sekarang saja kan gitu, ya. Harus ya ahlinya, kan, itu kan. Jadi tidak semua orang mampu merujuk kepada Al-Quran sebagai landasan hukumnya. Tapi ya sekarang ini kan ada semacam fenomena yang cukup menarik, ya. Di kalangan kita ini sekarang ini kan banyak orang-orang lalu kayak menjadi seorang mujtahid begitu, kan. Jadi baru bisa 1 ayat dia sudah membuat fatwa, kan, itu kan. Nah, ini ulama-ulama khusus, ya, ulama khusus yang memiliki keahlian, yang memiliki ilmu dalam bidang itu, ya. Tentu persyaratannya juga sangat-sangat susah, ya. Tidak semudah seperti sekarang ini yang berkembang di kalangan masyarakat sekarang itu, kan, kayaknya sih begitu sangat mudahnya yang terjadi, tetapi ya itu tadi nggak paham, tetapi ya seakan-akan dia paham, kan, begitu. Ini yang terjadi sekarang ini. Ini alasan pertama, ya, kondisi tidak semua orang mampu merujuk pada Al-Quran. Yang kedua,
ternyata ayat-ayat Al-Quran dan hadis itu tidak tersebar secara merata di antara mereka. Maka perlu ijtihad ulama tadi. Ya. Apalagi Al-Quran, apalagi al-hadis, as-sunnah ya masih bertebaran kan itu kan. Antara ahlul hadis dan ahlul ra'yi saja itu kan berbeda ya. Di Hijaz ya dan di Madinah itu kan berbeda ya, di Makkah Madinah itu kan berbeda. Ternyata banyak yang ada di Madinah begitu. Makanya mudah. Yang ketiga, kaum muslimin banyak menghadapi masalah. Ya. Masalah-masalah baru ya, yang tidak ada ya ditemukan pada zaman Nabi. Jadi banyak hal-hal baru yang muncul ya, yang itu belum ada hukumnya pada zaman Nabi. Dan Al-Quran tidak secara sharih, tidak secara jelas dia menjelaskan itu. Maka perlu pemahaman ulama tadi. Jadi ada tiga kondisi tadi yang mengakibatkan orang itu mujtahid. Sekarang kita lanjut ya, ini masih ada 10 menit lagi. Ada beberapa kontribusi yang dilakukan oleh para sahabat di generasi sahabat ya terhadap perkembangan hukum Islam ini ya. Bahwa mereka para sahabat di generasi sahabat ini kalangan mujtahid sahabat ya, ketika memahami Al-Quran dan As-Sunnah ya, dia menggunakan pemikiran dalam memahami maksud nas ya, pendapat bahwa ya, ini kontribusinya ya. Kontribusinya dia berijtihad dalam hukum syariat ya. Sebab turunnya ayat itu. Ini yang tahu kan para sahabat ya. Kemudian asbabun nuzul, asbabul wurud ya, asbabul hadis ya itu. Nah. Itu semua menjadi rujukan dalam penggalian hukum berikutnya kan. Kita lihat saja di sana disebutkan dalam beberapa kitab-kitab tafsir ya, dia sebutkan itu. Jadi asbabun nuzul, asbabul wurud ya. Kemudian dia juga memerinci tentang nas-nas yang mujmal kan. Itu yang sebagai kontribusi dari ulama para ulama pada generasi sahabat. Kemudian ada juga fatwa-fatwa ya, produknya adalah fatwa-fatwa pada zaman sahabat yang itu tidak disebutkan dalam nas. Nah, selanjutnya hukum Islam setelah para sahabat periode tadwin dan imam mujtahid ya ini terjadi sejak awal abad kedua ya sampai pertengahan abad keempat Hijriah ya. Yaitu pada masa tabi'in ya.
Ya, pada masa tabi inilah kedudukan ijtihad ya sebagai upaya untuk mengistimbatkan hukum itu mulai meluas. Ya, ini disitulah mulai muncul madhab fikih ini. Jadi munculnya madhab fikih itu di sekitar abad kedua Hijriah, ya, abad kedua Hijriah. Masa tabi'in ya, masa tabi'in. Oke. Nah, tentu implikasinya adalah munculnya metodologi ya, sebuah metodologi. Maka lahirnya usul fikih juga di situ ya. Jadi ada konsep metodologis dan perumusan metodologisnya ya sebagai upaya untuk memahami hukum. Nah, karena perkembangan Islam lalu menjadi luas ya, lalu produk hukumnya juga menjadi berubah ya. Ada tiga faktor yang sangat menentukan perkembangan hukum Islam setelah Rasulullah itu. Ya. Ada 3 faktor ya. Pertama, meluasnya daerah kekuasaan Islam. Ya. Sampai ke Mesir, Irak, Syam, Persia ya. Sampai ke Maroko ya. Jadi dengan meluasnya wilayah Islam lalu ya, hukum Islam itu lalu menjadi berkembang. Karena apa? Dia menemui ya, Islam itu berjumpa dengan berbagai budaya ya, berbagai budaya yang ada. Ini kalau kita melihat menggunakan teori antropologis, ya itu kelihatan sekali bahwa ketika ada Islam masuk pada satu wilayah itu ada satu budaya yang sudah mapan, maka di situ terjadi dialog ya dengan budaya lokal. Ya. Disitulah makanya muncullah produk hukum baru ya. Jadi ada proses negosiasi budaya. Nah, di situ kalau teori antropologisnya. Jadi ketika ada dua budaya, dua pemikiran yang bertemu ya, maka terjadilah proses yang disebut dengan proses negosiasi culture ya. Culture negotiation. Jadi proses itu, dan inilah yang terjadi. Kemudian faktor yang kedua adalah adanya pergaulan bangsa ya, orang Muslim dengan bangsa-bangsa yang ditaklukkannya. Terjadi pembauran adat istiadat ya kan di situ. Bahkan ada yang sudah memiliki agama di situ. Maka masuklah di situ, ketemulah orang-orang yang ahli kitab kan itu kan. Disitulah Islam lalu berdialog dengan orang-orang ahli kitab. Di sanalah produk hukumnya juga lalu menjadi berbeda. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor jauhnya negara-negara yang ditaklukkan pemerintah Islam. Faktor jauhnya tempat itu lalu juga menjadi masalah ya.
Nah, makanya tadi ada sudah kita sebutkan, jadi ada dua kelompok ya, itu ada pada zaman sahabat ini ada ahlul tabi'in ya, ada ahlul hadis dan ahlul ra'yu ya, ahlul ra'yu ya, di Madinah dan di Kufah. Itu punya karakter sendiri ya, karakter sendiri. Jam 9. Oke. Nah, mengapa sekarang satu lagi saya ini kan mengapa ini ada alasan, ada beberapa alasan orang ya, atau ada ulama menggunakan rasio atau mereka ahlu ra'yu ya. Nah, ada beberapa alasan ulama berpegang kepada hadis. Yang pertama ya, mengapa ulama itu berpegang kepada hadis? Jadi alasan pertama di Madinah ya. Madinah adalah tempat syariat sunnah diturunkan ya. Ini alasannya. Kenapa Madinah tadi lebih menggunakan hadis? Karena memang ya Madinah itu adalah tempat ya diturunkannya syariat Islam. Ya. Jadi ya masih jernih ya, masih murni ya, masih ya. Hadis itu masih teraplikasikan dengan baik, masih terawat dengan baik di Madinah. Ya. Belum bercampur ya dengan yang lain-lainnya. Makanya tradisi Madinah itu lalu menjadi rujukan hukum, menjadi referensi ya, tradisi Madinah. Yang pertama tadi, jadi ada Madinah itu merupakan tempat ya sumber mata air ya untuk hadis ya. Kemudian yang kedua, kebiasaan menghafal. Nah, ini ya, kebiasaan menghafal telah menjadi sebuah tradisi ya, dan menjadi kebanggaan orang-orang Madinah. Tradisi menghafal tadi, maka bisa diprediksikan wajar kalau Madinah itu banyak hadis yang muncul ya, banyak hadis seperti sana. Kemudian yang ketiga, tidak banyak permasalahan yang muncul. Ya. Tidak banyak permasalahan yang muncul di Madinah dibandingkan dengan yang di Damaskus kan. Makanya nanti mazhab-mazhab yang ada di Madinah ini coraknya itu adalah ahlul hadis. Misalkan di situ kita sebutkanlah misalkan mazhab Maliki ya. Karena dia ada di Madinah maka dia banyak menggunakan hadis sebagai hujahnya. Tradisi penduduk Madinah itu menjadi sebuah hujah ya, sebuah hujah. Jadi tradisi itu menjadi sesuatu yang penting bagi orang-orang Madinah ya. Jadi ulama Madinah di ahlul hadis tadi. Karena memang ya tradisi tadi dia sudah mentradisi di dalam masyarakat. Oke. Nah, sekarang satu lagi, kenapa ya ulama mengutamakan ra'yu yang ahlul ra'yu ya? Alasannya apa? Yang pertama, ahlul ra'yu kan ada di Kufah ya, di Kufah. Ternyata Kufah itu jauh ya. Posisi Kufah itu jauh dari sumbernya, dari Madinah dan fatwa para sahabat jauh. Makanya bisa diprediksikan ya
langka sekali hadis itu gitu loh. Maka kalau mau berfatwa nunggu nyari hadis dulu ya, ini kelamaan. Makanya muncullah ahlur ra'yu. Jadi alasan pertama adalah Kufah jauh dari sumber sunnah ya. Makanya dia harus memeras otak ini untuk memahami pengertian nas. Ya. Terus dia kembali kepada itu, dia banyak menemukan rasio ya. Tapi kalau Madinah cari dulu hadisnya. Ya. Kan deket, banyak orang-orang yang hafal karena ada tradisi penghafal tadi kan. Yang kedua, ya, problem kehidupan Kufah lebih kompleks ya. Problem kehidupan sosial di Makkah, di Kufah itu lebih kompleks daripada di Madinah. Makanya ya susah mencari rujukan di Al-Quran, di hadisnya susah kan itu kan. Karena dia sudah sangat heterogen ya, sudah sangat luas. Dan yang terakhir ya, alasannya di Kufah itu ya dekat dengan pusat pengembangan kebudayaan Helenisme, filsafat Yunani. Filsafat, dia banyak bersentuhan dengan filsafat. Maka tadi ijtihadnya lebih diwarnai dengan ijtihad ra'yu ya. Logika, silogisme dan metodologi qiyas. Tadi 3 ya, yang keempat ya. Yang keempat di Kufah ya, banyak tokoh-tokoh agama ya, tokoh-tokoh agama non Muslim ya, jadi agama Yahudi dan Nasrani berkembang di sana. Nih, banyak ahli-ahli agama ya, para tokoh ya, para Yahudi dan Nasrani yang dia sudah dikenal ketokohannya. Yang kelima, Kufah ya, itu merupakan pusat pergerakan politik ya. Di Kufah itu menjadi pusat pergerakan politik. Ya, di sana ada Syiah, ada Khawarij, ada Sunni. Jadi ya itu tadi, karena banyak masalah, kemudian situasi politik sudah sedemikian rupa, maka dia corak ijtihadnya ya, dia lebih mengedepankan ra'yu daripada hadis ya. Jadi kita sudah pahami bahwa itulah antara ahlul ra'yu dan ahlul hadis. Saya kira itu dalam pertemuan ini mudah-mudahan bermanfaat ya, amin amin. Dan kita tinggal sekali pertemuan lagi. Iya, Ustaz, berdasarkan Oke. Mudah-mudahan nanti kita sampai kepada karakteristik masing-masing ya dari ulama mazhab itu. Jadi mazhab Hanafi ya, Hambali, Maliki dan Syafi'i itu nanti akan kita lihat apa yang menjadi karakternya ya, perbedaan-perbedaannya, sehingga ternyata itulah kondisi perbedaan yang mazhab itu ya, sehingga ya kita semua yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya paling tidak harus merujuk kepada mazhab itu ya. Ya, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu ya 4 mazhab itu yang menjadi rujukan, yang bukan yang lainnya, bukan yang zuhiri dan sebagainya. Nah, ya keempat-empatnya juga ahlul hadis, juga ahlul
juga ahlur ra'yu. Tapi masing-masingnya nanti akan kelihatan nanti mana yang lebih kepada ra'yu dan mana yang lebih menggunakan hadis. Tapi dasarnya tadi ahlul hadis dan ahlur ra'yu kita sudah nampak tadi ya perbedaannya. Saya kira itu ya, kita sekali lagi kita tutup dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'alan nuril anwar wa sirril asrar wa tariqil akhyar. بمفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأزهر وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وفضله. اللهم يا الله إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم اجعلنا يا الله واجعل أولادنا يا الله واجعل تلاميذنا من أهل العلم والخير. واجعل تلاميذنا يا الله من أهل العلم والخير، من أهل العلم والخير. وافتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أصلح وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين. يا الله يا ميسر كل معسر يسر لنا أمورنا في الدنيا وآخرتك يا الله. يسر لنا أمورنا وأمور أولادنا يا الله وأمور تلاميذنا يا الله في الدنيا وآخرتهم يا الله يا رحمن يا رحمن ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر من وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلد المؤمنين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Ya akhirnya ya tetap mari kita sama-sama tetap menjaga kesehatan masing-masing ya. Ya jaga benar-benar ya supaya kita tetap sehat dan bisa taklim ya, karena ternyata taklim itu memiliki satu nilai yang luar biasa fit dunya hatal akhirah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.